Oke, wait. Oke ya. Nah, di sini ada exercise di bab yang pertama ya, tentang bab pasar gitu. Nah, di sini, Dek. Oke, ini belum pernah dikerjakan ya, belum pernah dibahas ya. Nah, di sini kita punya, you have 200 ohm resistor ya. Nah, diketahui ya, R-nya di sini 200 ohm ya. 0,4 Henry induktor, berarti L-nya ya. L itu adalah induktor, indukansi 0,4 Henry. Oh, sorry, ini N 6 mikrofarad kapasitor ya, kapasitansi 6 mikrofarad connected to form an RLC series. Jadi ini dihubungkan dan membentuk rangkaian RLC ya. Nah ini, jadi ini dihubungkan. Nah ini jadinya seperti ini nih. Ini resistor, terus ini ada induktor, dan di sini ada kapasitor ya. Nah ini RLC with a voltage source of 30 volt. Jadi tegangan sumbernya adalah 30 volt nih. And angular frekuensi 250 radian per second. Jadi omeganya ya, itu adalah 250 radian per second nih. Nah ini. Oke. Yang pertama impedansi ya. Ini. Jadi ini kalau kita hubungkan ya. Nah ini. Ini. Nah, sumbernya pasti bolak-balik ya. Nah, nanti tegangannya tetap seperti ini. Nah, tegangan itu, tegangan maksimum, ya bisa sin, bisa cos ya, boleh ya, sin omega T. Nah, ini. Di mana di sini V di sini sudah pasti tegangan maksimumnya ya. Nah, Vmax. Vmax itu adalah maksimum voltage gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertama itu mencari impedansi ya. Nah, ini. Impedansi ini sudah masih ketahui ya. Nanti kita harus tahu dulu hambatannya dulu. Nah, di sini ketahui rumusnya maksudnya. Setnya itu kan gini ya. R kuadrat tambahkan XL min XJ pangkat 2 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kita perlu tahu XL dan XJ-nya. Itu belum tahu itu. Nah, di mana R di sini itu adalah hambatannya, itu satuannya ohm ya. Nah, ini XL sama XJ ini juga hambatan. Tapi bedanya dia itu hambatan untuk induktif. Atau bisa kita sebut reaktansi induktif ya.
Ini ohm. Nah, Xc ini reaktansi kapasitif ya. Itu satuannya ohm juga ya. Nah, itu. Oke. Nah, maka kita perlu tahu nih, Dek, XL, Xc-nya itu berapa. Nah, itu ya. XL itu kan rumusnya begini ya. Itu adalah omega dikalikan L ya. Nah, ini. Omeganya itu adalah 250 radian per sekon. L-nya di situ adalah 0,4 Henry ya. Nah, ini. Kita kalikan nih. 250 kali 0,4. Itu adalah 100 ya. Nah, ini. Terus XG-nya itu adalah ini seper omega C ya. Nah, ini. Nah, rumusnya ya. Masukkan angkanya di. Nah, omeganya itu adalah 250 radian per sekon ya. Nah, C-nya itu kapasitansinya. Nah, C-nya itu ini. Nah, ini kan ini mikro ya. Jadikan farad dulu ya. Jadi harus dikalikan 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini. Nah, itu deh. Perhatikan ini 6 dikalikan 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini kita kalikan ya. 250 kali 6. Itu. Lihat. Ini sama dengan 1500 ya. Kalikan 10 pangkat min 6 ya dia. Nah, ini. Oke. Ya udah, 1 bagi 1500 itu berapa? Ini kalkulator aja ya, biar cepat ya. 1 bagi 1500. Angkanya jelek deh ini. 0,000667 ya. Nah, ini 1 dibagi 10 pangkat min 6. Itu adalah 10 pangkat 6 ya. Nah, ini. Kalikan itu deh. Nah, kalikan dengan 1 juta ya. Yaitu hasilnya adalah 666,67 ohm ya. Nah, seperti itu deh. Ya sudah, kita masukkan aja ini ke perumusan induktansinya. Maka induktansinya di sini kan rumusnya gini ya. Akar R kuadrat 2 ya. Nah, maka ohm ya, 200 kuadrat 666,7 pangkat 2 ya. Aku share ulang ya. Ini, tiba-tiba hilang. Angkanya jelek ya. Jadi hasilnya ya, 6 ini. Oke, gitu deh. Ya, silakan pahami dulu deh. Saya tak tulis sesuatu dulu. Ini.
Yang kedua, Dik. Di sini ya, what is the current amplitude? Nah, ini arusnya ya. Nah, kita cari arusnya, Dik. Ini arus ya. Ini arus itu kan rumusnya gini ya. Tegangan maksimum dibagi dengan hambatannya. Hambatannya di sini kan sudah dalam bentuk impedansi. Jadi impedansi Z itu hambatan yang mewakili R, L, sama C digabungkan. Nah, V-nya tadi adalah 30 ya. 30 bagi ini. Ini. Tuh, V-nya itu adalah 30 volt dibagi berapa? Dibagi Z-nya. Z-nya itu adalah 619,36 ya. Jadi, bentar. Nah, itu dulu, tak hitung lagi ya. 100 akar. Sorry, ini 600 ya, bukan 619 ya. 600,97 ya. Oke, berapa nih angkanya? 30 dibagi 600,97, yaitu 0,049 ya, ampere ya. Nah, ini. Itu dia. Yang ketiga, what is the angle of the source voltage with respect to the current? Gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, yang ke C itu mencari apa? Mencari sudut fase ya. Nah, ini. Oke. Nah, masih ingat ya, mencari sudut fase itu rumusnya itu bagaimana? Nah, itu deh. Ini ya, sudut fase itu gini. Tan V bersama dengan XL min XC dibagi dengan R-nya ya. Nah, ini. Masukkan saja. Maka tan V XL-nya tadi itu adalah ini ya, 100 kurangi 666,67. Nah, dibagi dengan R-nya. Nah, hambatannya itu berapa? Hambatannya 200 ya. Ini deh. Nah, kita kurangi deh ya. Terus kurangi 666,67. Ini ya, minus 566,67 ya, dibagi 200. Nah, ini deh. Kita kalau nyari ini pakai kalkulator ya. Susah nih kalau kita pakai biasa. Bagi 200. Hasilnya kan minus 2,83 ya. Nah, ini semoga aja kuisnya boleh pakai kalkulator ya. Enak kalau boleh kalkulator. Tan V ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari V-nya, sudutnya di sini, gampangannya gini aja. V berarti kan arkes tan ya. Tan pangkat min 1 dari minus 2,833. Nah, itu. Nah, coba kita kalkulator deh. Min 2,833. Hasilnya adalah minus 70,55 derajat ya. Itu bisa kamu pakai kalkulator ya nanti. Oke deh. Yang keempat, what are the voltage amplitudes across the resistor, induktor, and kapasitor? Berapa tegangan yang melalui resistor, induktor, dan kapasitor? Ya, gampang ya. Yang keempat ini mencari tegangan nih.
yang melalui resistor, induktor ya, dan kapasitor ya. Ini yang melalui resistor langsung aja di nanti ini tegangannya arus itu sama ya. Pokoknya nanti ini kalau tegangannya karena ini rangkaiannya seri, maka arus yang lewat resistor, yang lewat induktor L, yang lewat kapasitor C, itu nilainya sama, sama-sama I ya. Yang mana tadi I-nya itu adalah 0,0499 ya. Iya. Nah, ini ya udah kalau resistor ya udah I kalikan R. Nah, ini masukkan angkanya ya, Dek ya. I-nya itu adalah 0,0499 kali R ya. R-nya itu adalah 200 ohm ya. Ini. Ini. Kalikan, Dek. Hasilnya dia 9,98 volt ya. Kalau induktor sama juga ya. Nanti bedanya VL, jadi kita kalikan dengan arus dengan hambatan induktifnya XL. Nah, ini dia. Harusnya tadi kan 0,0499, XL-nya itu adalah ini. XL-nya tadi 100 ya, kali 100 Dek. Ini ya. Nah, berapa nih, Dek? Hasilnya 4,99 volt ya. Nah, kalau kapasitor sama juga. Bedanya sekarang harusnya dikalikan dengan reaktansi kapasitifnya XC, yaitu 0,0499 dikalikan dengan XC. XC tadi kita ketemu ini ya, 666,67 ya. Nah ini, berapa itu, Dek? Hasilnya itu ini ya, 33,26 volt. Nah, gitu ya, Dek ya. Seperti itu. Oke, aman ya, Dek ya. Nah, kita coba soal yang satunya, Dek. Kak, Kak, Iya, gimana? sebenarnya tuh yang exercise tuh kayak udah dikerjain di kelas gitu. Itu udah dikumpulin gitu. Oke. Hmm. Oke. Mau soal yang lain kah? Sebenarnya aku mau ini sih, kan ada PR, ada 3 soal PR. Itu aku ada yang kayak mau di mengertiin gitu. Boleh, boleh. Yang Hmm. mana nih PR-nya? PDF paling PP terakhir. yang terakhir. Oke, oke. Wait, wait. Kita lihat dulu 10 ya. 10. Oh, ini. Homework 1, 2, and 3. Oke.
Oke, yang ini ya. Oke, kita baca dulu. Oke. Wait, wait, wait. Okay, a radio station on the Earth's surface emits a sinusoidal wave with average total power 50 kilowatt ya. Berarti ini power average ya, itu adalah 50 kilowatt. Gitu ya. Assuming that the transmitters radiates equally in all directions above the ground. Gitu ya. Asumsikan bahwa sebuah transmitter pemancar ya meradiasikan semua radiasinya itu sama pada semua arah ya, di atas tanah ya ini. Jadi pada pada lingkaran itu, pada tutupnya itu meradiasikan radiasi yang sama. Find the electric field and magnetic field amplitudes and detected by a satellite 100 kilometer from the antenna. Saat ini R-nya pada jarak 100 kilometer ya. Nah ini. Ditanya E-nya berapa, B-nya berapa. Nah itu ya. Nah seperti itu. Oke. Nah ini. Ya, maka kita harus tahu ya hubungannya intensitas radiasi sama medan listrik dan medan magnet itu apa. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini sebenarnya sebenarnya gampang nih. Itu dikit ya, itu apa namanya? eh rumus-rumusnya itu nggak sebanyak itu. Jadi masih enak ya. Nah, ini. Oke. Jadi kita rumuskan dulu ya bagaimana intensitas radiasinya. Karena ketika sebuah transmitter memancarkan daya pada seluruh jarak R yang tersebar di sini, maka ada intensitas pada jarak itu, gitu ya. Nah, ini intensitasnya mungkin sama dengan P per A ya. Nah, ini P average daya ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini, maka A-nya di sini A apa? A di sini adalah luas yang di sini. Nah, luas ini kan luasnya kan namanya apa? Hemisfer ya.
Hemisfer itu setengah bola. Maka kita rumuskan luas A ini adalah luas permukaan setengah bola. Ini ya, luas permukaan setengah bola. Kenapa? Karena hanya setengah bola radiasi yang terpancar dari transmitternya itu. Maka luas bola itu kan rumusnya apa? 4 pi r kuadrat ya. Nah, berarti kan setengah dikalikan 4 pi r pangkat 2 nih. Nah, gitu ya, dia. Nah, ini. Yang pertama ini apa? Intensitas radiasinya. Ini ya. Nah, ini coret aja ya. 4 bagi 2, 1, 2 ya. Maka ini daya rata-rata dibagi berapa? 2 pi r kuadrat. Nah, ini. Ya udah, kita masukkan angkanya ya. Sehingga intensitasnya ini ya. Maka di sini masukkan angkanya ya. I-nya itu P-nya itu adalah 50 ya. Kilowatt. Jadikan watt ya. Perhatikan 50 kalikan 10 pangkat 3 watt ya. 50.000 berarti. Ini. Nah, ini dibagikan dengan 2 pi. Pi-nya itu 3,14 ya. Nah, ini dibagi R kuadrat. Nah, ini. Jaraknya berapa? Jaraknya itu adalah 100 ya. 100 kilometer. Jadikan I ya. Berarti kan 100 kalikan 10 pangkat 3 meter ya. Nah, ini. Nah, ini ya, Dek ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita coba buat ya. Ini. 50.000 dibagi 2 dibagi 3,14 ya. Ini. Bentar. 50 bagi 2 bagi 3,14. Dibagi 100 kuadrat. Bagi 100 ya. Itu hasilnya adalah 0,000796 ya. 10 pangkat 3. Yang bawah itu kan 10 pangkat 6 ya. Karena 3 kali 2 kan. Ini. Berarti ini sama kayak 0,000796 kalikan 3 kurangi 6 kan min 3 ya. Nah, gini. Sama aja kayak dibagi 1000 kan. Itu. Ya udah, tambah tambah banyak nih nolnya. Berarti kan ini ya. Ini kan 7,96 kalikan 1, 2, 3, 4 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Kalikan 10 pangkat min 3. Nah, ini ada ya. Maka intensitas radiasinya itu 7,96 kalikan 10 pangkat min 7 ya dia. Nah, ini. Jawabannya watt per meter pangkat 2. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa cari intensitasnya, kita cari berapa medan magnetnya dan berapa medan listriknya. Gitu ya. Ini ya. Medan listrik dan medan magnet. Ini deh. Oke, wait. Ini ya. Oke. Ini ada rumusnya. Hafalin aja rumusnya, Dik. Kalau kita mau nyari medan listrik, rumusnya ini. Ini ya. I itu sama dengan setengah dikalikan C epsilon 0 dikalikan E0 pangkat 2. E0 itu medan listriknya. C itu adalah kecepatan cahaya ya. Nah, C itu kecepatan cahaya. Nilainya berapa, Dik? 2,99 atau langsung ambil 3 ya. Kalikan 10 pangkat 8 meter per second ya, Dik ya. Nah, ya udah, masukkan nih. Nanti I-nya itu adalah ini ya. Berarti kan E0 kuadratnya kan gini. 2 dikalikan I dibagi C
kalikan epsilon nol ya. Nah, epsilon nol ini nilainya sudah pasti juga ya. Nilainya berapa nih? 8,85 kalikan 10 pangkat min 12. Itu fix ya nilainya ini. Masukkan ini, Dek. 2 dikalikan I. Intensitasnya tadi ini. 7,96 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Dibagi C. C-nya itu kan tadi 3 kali 10 pangkat 8 ya. Epsilon nolnya 8,85 kalikan 10 pangkat min 12 ya. Nah, kalikan ini, Dek. 2 kali 7,96 ya. Dibagi 3 dibagi 8,85. Hasilnya kan ini ya. 0,59 ya. Ini 10 pangkat, pangkatnya dikurangi ya. Min 7 kurangi 8 dikurangi minus 12 deh. Nah, ini. Berarti kan 0,59 ya. Kalikan min 7 kurangi 8, min 15 dikurangi min 12. Min 3 ya. Atau di sini 5,9 kalikan itu ya 10 pangkat min 4 ya. Ini. Tapi ini baru N0 kuadratnya nih. Nggak bisa kita nggak bisa kita langsung jadikan ya. Karena baru kuadrat. Kita kan butuh akar ya. N0 kuadrat 5,9 ya. 10 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Nah ini. Berarti kalau mau cari E0-nya, kita akarin aja. E0 ini sama dengan akar ya. Kita jadikan min 4 kenapa? Karena min 3 kan nggak bisa diakar. Jadi ini 5,90 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Diakar deh. Berapa itu deh? 5,90 diakar jadinya itu adalah E0 itu sama dengan 2,42 ya. Kalikan 10 pangkat min 2 Newton per Coulomb ya. Satuannya medan listrik itu Newton per Coulomb. Oke ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, kalau cari medan magnetnya, gampang. Ya, kalau cari medan magnet. Ini. Kalau medan magnet, langsung aja ya. B0, itu nanti medan listriknya dibagi C ya. B0-nya itu 2,42 kalikan 10 pangkat min 2 ya. Nah, dibagi C. C-nya berapa, Dik? Nah, ini. Ini hasilnya mendekati 8 ya. 2,42 dibagi 3. 0,81 ya. Nah, ini. Min 2 kurangi 8. Min 10 ya, Dik ya. Berarti ini bisa jadikan gini. 8,1 gitu ya. Kali 10 pangkat min 11 ya. Tesla. Nah, seperti itu, Dik. Gampang ya. Nah, mungkin kita coba yang ini. Coba yang apa? Yang ada gambar ini. Yang bagus tuh. Pemblok yang ketiga. Nah, yang susah dulu kali kita coba ya. Tentang indeks bias, Dik. Nah, ini. Oke. Wait. Oke. Ntar aku pindahkan dulu, Dik. Oke. Ini ya. Ini ya.
Homework yang ketiga. Nah, nih. Oke. Oke. Nah, light is incident at an angle theta satu. Sebuah cahaya datang dari sudut theta satu di sini ya. Dengan theta satunya, sudut pertamanya itu adalah 40,1 derajat ya. On a boundary between two transparent material. Antara dua material ya. Material N1 dan N2. Yang warna hijau dan warna biru itu. Ini. Some of light travels down to the next three layer of transparent material, while some it reflects upward and then escapes into air. Nah, ada cahaya yang mantul, ada cahaya yang diteruskan. Ada yang diteruskan, ada yang mantul nih ke udara, gitu ya, dengan sudutnya θ 5. Nih. If N1, ya N1 itu indeks bias yang hijau ya. Yang pertama itu adalah 1,3, N2-nya 1,4 ya, N3-nya adalah 1,32, N4-nya adalah 1,45 ya. What is the value of theta 5 in the air? Udara, gitu ya. Ini. Yang pertama nih, Dek. Gampang ini. Jadi kita hubungkan aja antara dua material. Ini. Gampangannya, theta 5 ini udara, ini di udara ini terhubung sama material yang ini, yang hijau ini. Gitu ya. Nah, itu. Katakanlah pada udara ini indeks biasnya N5. Nah, pada udara, dari indeks bias udara, N5 kan indeks bias air ya dia, udara ya. Indeks bias udara itu harus hafal ya dia. Indeks bias udara itu berapa? Satu ya. Nah, nanti kalian tanya, satu dari mana? Ya dari udara. Udara itu satu. Nah, ini ya. Ya udah kita hubungkan aja antara udara yang N5 dan N1. Ya udah gini-gini aja. N1 sin theta 1 sama dengan N5 sin theta 5. Nah, pertanyaannya ini di sini adalah theta 5-nya ini. Itu berapa? Ya, gampang. Masukkan aja di nilainya. N1-nya itu 1,3 ya. Nah, sin theta 1. Theta 1-nya diketahui di situ. Yaitu 40 derajat, 40,1 ya. Nah, ini. N5-nya itu 1. Nah, satu dari mana? Dari indeks base udara. Itu pasti 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 harus hafal tuh. Karena di soal jarang diketahui. Dikalikan sin theta 5 ya. Maka di sini sin theta 5 ini sama dengan 1,3 sin 40,1 ya. Ini. Gede. Ini ya. Nah, kita kalkulator dulu ya, Dek ya. Sin 40,1. Nggak bisa kita nggak pakai kalkulator nih. Kalikan 1,3 ya. Hasilnya adalah 0,837 ya. Ini sama dengan sin theta 5. Ya udah, theta 5-nya ini kita pakai arkes ya, dibalik ya. Sin pangkat min 1 dari 0,837. Nah, cara ngitung pakai kalkulatornya seperti itu, Dek. Nah, kita hitung ya. 8. Wait, wait, wait. Hasilnya adalah 56,82 derajat. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Bisa diikutin ya. Oke. Ini datang cuma Dek Feliza ya. Apa, Kak? Bentar aku cek dulu, Dek. Ada F. yang lain Kawira kok. sama Hafid ya. Oke. Tanya juga yang lainnya, Dek Eva sama Dek Hafid ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, yang kedua, itu mencari apa nih? Of material. Ya. Jadi pada N4-nya itu. Nah, mencari theta, theta 4. Nah, ini. Oke. Gitu ya. Nah,
pada poinnya tuh begini, Dek. Pada poinnya ini kan tetap berlaku hukum Snell ya, yaitu ini. Berlaku ini. Dan di setiap medium dari N1, N2, N3, N4 beserta sudut yang terkait ya, itu berlaku sama. Dalam artian itu nanti ini sama juga. Kalau ini N1, sin theta 1, karena kita butuhnya theta, theta, theta 4, langsung aja hubungkan aja dengan theta 4. Boleh. Dia. Kan basically gini, N2 sin theta 2 sama dengan N3 sin theta 3 sama dengan N4 sin theta 4. Nah, sama juga dengan N5 sin theta 5. Nah, kita butuh theta 4 yang diketahui theta 1. Nah, N1. Kok, Mas kenapa nggak pakai theta 2, theta 3? Ya, males aja karena apa namanya? Nyarinya itu butuh dicari dulu theta 2, theta 3 daripada lama-lama langsung aja hubungkan ini sama ini. Nah, boleh nih N1 sama N4 ya. Maka N1 sin theta 1 sama dengan N4 sin theta 4 ya. Nah, nih, masukkan ya. N1-nya itu adalah 1,3 ya. Ini. Sin theta 1, sin 40,1 ya. Nah, ini. N4-nya itu adalah 1,45 ya. Ini. Sin theta 4 nih. Maka di sini ya udah sin theta 4-nya ini 1,3 kalikan sin 40,1 dibagi dengan 1,45. Nah, ini saya hitung yang atas dulu ya. Kayaknya sudah pernah hitung deh. Nah, ini sudah ada ya hasilnya ya. Oh, ini. Yang atas ini kalau nggak salah tadi sudah ketemu ya. 0,837 ya. 0,837 dibagi 1,4 nih. Nah, kalkulator aja. 0,837 dibagi 1,45 nih. Hasilnya 0,57 ya. 72 gini. Oke. Ini ya. Ya udah, kita masukkan nih. Sin theta 4 sama dengan 0,5772 ya. Maka theta 4-nya kita tinggal arkesin kan ya. Berarti kan sin pangkat minus 1 dari 0,5772. Nah, itu berapa derajat, Dek? Nah, kita kalkulator aja. Arkesin 0,5772. Hasilnya adalah 35,25 derajat ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke ya. Ini. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh. Nah, saya masukkan soal yang homework 2 ya. Nah, aku mau nanya Oke, boleh, boleh. yang tadi yang homework 3 Silakan, kan, Dik. eh aku kemis Heeh. itunya arah arah panahnya penjelasannya tadi. Heeh. Boleh di review nggak? Oh, penjelasannya. Ah, Boleh, boleh. Jadi, ini ada cahaya nih. Cahaya dalam suatu material nih. Masuk ya, masuk sini. Nah, ternyata ada sebagian yang diteruskan ke sini, ada sebagian yang diteruskan ke udara. Nah, ya udah ke udara sini. Gitu ya. Dari N2 ini semuanya diteruskan. Dari N2 diteruskan ke N3, diteruskan ke N4. Nah, nanti perkalian antara indeks bias dan sinusnya itu sama di setiap titik. Yang N1 sudutnya theta 1, N1 sin theta 1 ya. Yang di N2 dengan sudut theta 2. Sudut theta 2 itu sini. Nah, ini ya. Ini terlalu tebal nih punya aku nih. Theta 2, theta 1 kan begini ya. Nah, ini theta 1, ini theta 1, nanti theta 2-nya itu di sini. Ini theta 2. Nah, nanti masuk lagi ke dalam ini ya. Nah, theta 3. Ini ya. Ini theta 3, ini N3. Nah, nanti N3 terus lagi ke N4. Nah, ini ke sini lagi. Ini ya. Theta 4 dengan sudut indeks bias N4. Gitu ya. Nah, nanti perkalian antara indeks bias dan sinusnya itu sama. Itu namanya hukum Snell. Ini N2 sin theta 2, N3
sin theta 3, N4, sin theta 4. Nah, begitu juga dengan yang di udara. Nah, ada yang teruskan ke udara. N5 dikalikan sin theta 5. And all of them are equal. And ini equal ini, equal ini, equal ini, equal ini. Yang kita sebut dengan Snell's law. Gitu ya. Seperti itu. Itu ya. Sama juga kalau dia masuk ke dalam prisma, itu banyak variasi soalnya di Haliday. Nanti bisa latihan dari sana. Begitu deh. Jelas ya. Jelas, Kak. Jadi ada cahaya yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Itu. Oke. Yang ini nih. Kalau yang seperti ini enak juga soalnya. Homework tuh. Ini. A satellite 575 kilometer above the Earth's surface transmits sinusoidal electromagnetic waves of frekuensi 92,4 MHz. Jadi di sini ada Earth, gitu ya. Katakanlah di sini Earth. Nah, di sini satelit ya. Ini satelit setinggi eh, hanya misalkan 57,5 kilometer memancarkan gelombang elektromagnetik. Itu ya. Nah, ini. Dan seterusnya ya. Dengan frekuensi 92,4 megahertz ya. Nah, uniformly in all directions, berarti seluruh sisi nih, seluruh arah, termasuk arah di buminya ini. Hanya itu ya. Nah, itu. With a power dayanya 25 kilowatt. Ini ya. Itu. Nah, pertanyaan pertama nanti kaitannya sama intensitasnya. Gitu. What is the intensity of these waves as they reach at the surface of the earth gitu ya. Nah, ini. Oke. Ya. Apalagi yang tahu ini? Eh, Jaraknya sudah. Oke, kita coba. Ini ya. Tentukan intensitas dari gelombang tersebut ketika diterima oleh receiver ya yang berada pada permukaan bumi di bawah satelit. Itu ya. Nah, ini mencari intensitas. Jadi cara memahaminya seperti ini. Ini source ya. Source of waves ya satelit gitu ya. Ini. Dan receivernya katakanlah di sini gitu ya. Nah, ini di mana jarak keduanya adalah hanya itu tadi. Nah, ini yang namanya pemancaran itu tidak cuma ke orang ini. Ini orang ini kan ada di bawah ya. Orang ini yang berjarak tadi 575 tadi. Tapi yang namanya pemancaran itu tidak hanya ke orang ini, tapi ke all directions sebagaimana yang diceritakan pada soal tadi. Nah, ini pahami betul-betul ya agar kita nanti masalah perumusan kita paham. Nah, di mana orang ini ke sini, kalau kita lihat ya, ini kan ke segala arah. Ke segala arah kan berarti kan membentuk suatu lingkaran. Kalau membentuk suatu lingkaran, yang mana kita bungkus pada jarak ini, kan membentuk suatu lingkaran. Nah, tapi yang namanya lingkaran itu kan tidak hanya dua dimensi ke segala arah, tapi kan tiga dimensi. Berarti kan ada bentuknya apa? Bentuk bola dong. Kalau kita bungkus ke segala arah, berjari-jari R, ya kan ya? Berjari-jari R. Nah, jari-jarinya ini berapa? Jari-jarinya ini ya sebesar jarak dari satelit ke bumi, yaitu 57,5 gitu. Gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, jadi pada jarak tertentu kita enclose-kan, kita bungkus ya. Nah, kita bungkus sehingga pada jarak yang sama pada setiap titik membentuk suatu bola pasti. Nah, nanti jari-jari. Maka intensitasnya ya sebesar daya daya yang kita punya dibagi dengan luas permukaan bola itu sendiri. Nah, masukkan ya.
Nah, P luas permukaan yaitu 4 pi r kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kita kembali ke soal yang pertama tadi. Masih ingat ya? Kenapa kok yang ini itu, kenapa kok yang ini tadi itu eh, setengah 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 permukaan bola? Karena sejak awal pada soal ini sudah di state ya bahwa ini bentuknya itu setengah bola, gitu ya. Seperti itu, Dek. Nah, sedangkan ini pada skala arah dosennya bilang in all directions uniformly, seragam ya. Nah, masukkan ini. Oke, angka-angkanya ya. Maka di sini dayanya itu adalah sebesar 25 kilowatt ya. Jangan lupa satuannya diubah ya ke SI ya. Kilo itu kan sama dengan 10 pangkat 3 ya. Nah, ini. Nah, jari-jarinya itu adalah 57,5. Jangan lupa jadikan meter ya. Tapi sebenarnya nggak usah diubah, nggak masalah. Karena kilo kan bisa dicoret. Nah, ini coba kita pakai itu. Nah, ini. Atau diubah aja. Nggak apa-apa. Karena ada kilo, ada kilo. Ujung-ujungnya bisa dicoret nih. Nah, atau gini deh, nggak apa-apa. 57,5 kalikan 10 pangkat 3 meter ya. P-nya 25 kali 10 pangkat 3 watt ya. Nah, dibagi dengan 4 dikalikan pi. Pi-nya kan 3,14 ya. Dikalikan jaraknya. Jaraknya kan 57,5 kalikan 10 pangkat 3 pangkat 2 ya. Nah, ini. Coba kita hitung dulu deh. 25 bagi 4 bagi 3,14 ya. Bagi 57,5 bagi 57,5 pangkat 2 kan. Itu hasilnya adalah 6,02 ya. Kalikan 10 pangkat 1. Kalau 10 pangkat 4 ya. Ini. 10 pangkat 3. Ini bawahnya ini 3 kali 2. 6 ya. Jadi ini. Kita hitung ya. Di sini 6,02 ini. Ini kalikan ya. 10 pangkat min 4 tambah 3 min 1 kurangi 6 min 7 ya. Nah, ini. Ini jawabannya ya. Nah, itu deh intensitasnya. Yang kedua, what are the amplitudes of the electric and magnetic fields at the receiver? Nah, sama sama juga caranya kayak nomor satu tadi. Jadi ya, mencari medan listrik dan medan magnet. Nah, ini ya. Nah, ini basically kalian boleh cari medan listrik dulu, boleh cari medan magnet dulu, terserah. Kalau tadi kan cara yang saya gunakan kan cari medan listrik dulu. Nah, ini boleh dicari medan magnet dulu boleh. Nah, itu ada rumusnya itu. Kalau nggak salah gini ya, I sama dengan ini ya. Nah, setengah C B kuadrat per mu nol. Itu ya. Nah, itu deh. Nah, sebentar. Nah, tak ingat rumusnya ya. Nah, bisa dua cara lah itu. Bentar ini. Nah, tak ingat dulu. Oh iya, baru ingat aku. Oh ya, betul ya ini ya. Nah, ini betul. Nah, ini boleh. Cari B-nya dulu boleh. Terserah kamu, Dek. Ini ya, berarti nanti ini kalau mau cari B0 kuadratnya, berarti kan ini 2 mu nol I dibagi C. Nah, gitu ya. Itu, Dek. Nah, di sini masukkan aja angkanya. Nah, mu nol itu apa lagi ya? Nah, mu nol itu adalah 4 pi kalikan 10 pangkat min 7 ya. Kalau C itu apa, Dek? Kecepatan cahaya ya. Nah, ini nilainya fix ya.
yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Iya, diurnalnya adalah 4 pi kalikan 10 pangkat min 7 ya, kalikan I-nya. I-nya itu adalah ini, 6,02 kalikan 10 pangkat min 7. Nah, ini saya kasih cara yang berbeda kayak tadi ya. Nah, terserah mau pakai cara yang mana. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, ini ke satuan lah ya. Nah, masukkan angkanya di ini. 2 kali 4 kali 3,14 kali 6,02 bagi 3 ya. Itu hasilnya ini ya. Ini saya kalkulator ya dia. Kalian boleh verifikasi nanti ya. Tapi ini masih kuadrat nih. 50,41 ya. Kali 10 pangkat. Ini min 7 kali min, tambah min 7 min 14 kurang 8. Min 6 ya. Nih. Sorry. Min 14 kurangi 8. Min 22 ya. Maka B0-nya akarnya ini. Nah, akar ya. Akar dari 50,41 kalikan 10 pangkat min 22 ya. Nah, ini. Kenapa di akar? Ya karena masih masih kuadrat di situ. Akar ini ya. Wait. Akar 50,41. Sebentar. Hasilnya adalah 7,1 ya dia. 7,1 kalikan min 22 di akar, berarti min 11. Tesla. Seperti itu ya dia. Nah ini. Nah kalau mencari medan listrik, ya dibalik aja, tinggal perkalian aja. Medan listrik itu kecepatan cahaya dikalikan medan magnetnya. Nah ini. Kecepatan cahaya berapa di nilainya tadi? 3 kalikan 10 pangkat 8 ya. Nah, medan magnetnya tadi kan 7,1 kalikan 10 pangkat min 11 ya. Nah ini. Kalikan 3 ya. Berarti ini 21,3 ya. Kalikan 10 pangkat min 3 ya. Atau bisa kita tuliskan 2,13 ya. Nah ini. Kalikan 10 pangkat min 2 ya. Nah itu deh. Min 4 ya, Pak, min 2. Ini. Betul ya? Min 3, min 4, min 2 ya? Maju itu komanya ya. Iya, udah bener lah ini ya. Ini. Ya, min 2 ya. Nah ini. Newton per coulomb ya. Nah, ini. Oke, seperti itu deh. Yang ketiga, apa ini? Yang ketiga, if the receiver has a totally absorbing panel measuring 15 cm by 40 cm, oriented with its plane perpendicular to the direction of the wave's travel. Kalau misalkan si penerima sinyal tadi itu dapat menyerap seluruh 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 apa? Seluruh sinyalnya pada suatu geometri yang bentuknya 15 kali 40. Berarti persegi panjang nih. Yang terorientasi dengan bidang yang tegak lurus dengan arah serapnya. Tentukan gayanya. Ya, gampang juga ini. Ini ya, yang ketiga, mencari gaya ya. Nah, jadi ceritanya ini nanti gini. Nah, ini katakanlah receivernya ya diserap oleh ukurannya 40 cm, 15 cm nih. Berarti punya luas dong, gitu ya. Luasnya berarti kan panjang kali lebar ya. 40 kali 15.
Sentimeter kuadrat ya. 15 kali 4, 60. 600 ya. Nah ini. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter pangkat 2. Nah itu luasnya. Suatu ketika, apa namanya, sinyalnya itu diserap nih. Seret. Ini ya. Nah itu. Maka logikanya, kalau maka ada gaya yang mengenai suatu bidang ini. Ada suatu gaya. Nah, kalau ada gaya ada apa, Dek? Ada gaya yang menekan luasan. Berarti ada apa? Ada tekanan ya. Tekanan itu berarti kan gaya dibagi luasan kan. Nah, ini ada pressure-nya itu. Which is P itu adalah pressure ya, atau tekanan. Nah, tekanan itu di tadi P di sini bukan daya ya, bukan power ya, tapi pressure. Pressure itu ini pressure itu dapat juga dikaitkan dengan intensitas intensitas dari radiasi ini ya, yang bergerak dengan kecepatan cahaya c. Nah, di mana pressure itu intensitas divided by c, kecepatan cahaya. Nah, sehingga kita gabungkan ini ya. Ini. Kalau kita gabungkan berarti kan F per A ini ya sama dengan intensitas dibagi apa? Dibagi kecepatan cahayanya. Nah, gitu ya dia. Sedemikian sehingga ini I per C kali A ya. Kalau cara mencari F-nya ya. Nah, masukkan di. Nah, I-nya itu adalah tadi ya sudah kita dapatkan ya. I-nya ya 6,02 kali 10 pangkat min 7 ya. 6,02 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Dikalikan A. Luasnya itu berapa ini? 6 kali 10 pangkat min 2 ya. Dibagi C. C-nya tadi berapa, Dik? 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, masukkan ini nilainya. Kita hitung ya. 6,02 kali 6 bagi 3 ya. Hasilnya adalah 12,04. Min 7 tambah min 2, min 9 dikurangi 8. Min 17 ya. Newton. Gitu, Dik. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu, Dik. Gimana? Ada pertanyaan? Atau kalian mau request soal boleh. Request soal tentang apa gitu. Aku carikan. Masih ada waktu. Mau soal tentang ini boleh. Tentang gambar ini juga boleh. Ini juga boleh. Up to you. Kalau soal tentang yang apa ada switchnya terus ditanya tentang kayak berapa eh, apa harusnya sebelum apa switchnya ditutup sama setelah switchnya ditutup untuk berapa lama gitu ada nggak? Oh, tentang rangkaian ya berarti ya. RLC tadi berarti ya. Iya Kak. Oke, ada. Kita aku carikan dulu. Kita ambil dari Holiday. Alternating current. Oke, wait.
Which way is good? Oke, yang pertama ini. Oh, ini ada ini. Oke, kebetulan ada adjustable. Oke. Hmm. Nah, ini kali ya. Oke, oke, let's go. Kita coba. Oke, figure 31, 32, gambar ini shows a driven RLC circuit that contains two identical capacitors and two switches. Kita punya dua kapasitor identik ya. Identik itu sama. Dan dua saklar ya. S2 dan S1. Gitu. Kita punya dua saklar. And the driving frequency is set at 60 Hz. Driving frequency itu maksudnya frekuensi yang mendorong arus sehingga arusnya dapat mengalir ke dalam seluruh rangkaian. Frekuensinya tulis itu 60 Hz ya. With both switch opens, ketika kedua apa namanya
kedua saklarnya itu dibuka, the current leads the EMF by 30.9 degree, gitu ya. Itu ketika dua saklarnya dibuka itu sudut fasenya itu 30,9 derajat. With switch S1 close and switch S2 still open, the EMF leads the current by 15 degree, gitu ya. Kalau misalkan ininya ditutup dan satunya dibuka, itu fasenya itu 15 derajat. Ketika keduanya sama-sama tertutup, the current amplitude is 447 miliampere. What are R, C, and L? Gitu ya. Nah ini, oke. Paling gampang tuh kita ambil aja dulu. Yang paling bisa kita cari ya. Ketika dua-duanya itu sama-sama tertutup. Kalau tertutup berarti kan ini tertutup, berarti kan semua arusnya dapat mengalir ke dalam seluruh rangkaian. Seperti itu. Nah, kita kaji dulu ya. Ketika ketika kedua saklar S1 dan S2 itu tertutup, gitu ya. Nah, ini. Nah, kenapa kenapa ini bisa gampang kita kaji dulu? Karena ketika kedua saklar itu tertutup, gitu ya. Nah, impedansinya itu sama dengan net resistansinya. Nah, ini. Gitu. Itu ya. Impedansinya ya, kita gampangannya X-nya ya, itu sama dengan ini, hambatannya itu sama dengan apa? Tegangannya ya. Tegangannya kan di sini 12 volt ya, dibagi dengan current ininya. Nah, langsung aja dibagi aja impedansinya kok sorry. Impedansinya ya. Z-nya itu langsung aja tegangannya dibagi arusnya. Nah, karena ini ketika ini tertutup, maka arus yang mengalir dalam semua rangkaian adalah ini dan tegangannya adalah itu 12 volt. Ya, gampang aja. Bagi aja dulu. Berarti kan 12 dibagi dengan 447 miliampere. Nah, ini kan arusnya kan berapa itu? 447 miliampere ya. Atau 0,447 ampere. Nah, ini kita bagi nih. Nah, dengan itu ya, 0,447 itu hasilnya adalah ini ya. Sebentar, saya kalkulator dulu deh. 12 dibagi 0,447. Itu adalah ini ya, 0, dan 12 bagi 447. Kok 0,226, ya, 26,84 ya. 85 lah, dibulatkan ke atas ya. Baik. Itu. Gampang ya. Ini. Oke. Nah, kita bisa katakan ini impedansi net ya. Nah, ini impedansi yang bersih. Impedansi yang tidak tercampur dengan impedansi-impedansi yang lain. Impedansi L, impedansi C, gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita kaji dulu ketika ini, paling gampang ini. Nah, ketika ini ya, saklar satu itu, nah maka kita dapat apa ini? Dapat Z-nya dulu. Kita belum dapat R sama C sama L ya. Ini. Oke, kita ambil dulu ini. Ketika saklar satu itu tertutup ya, dan saklar 2 dibuka. Nah, ini. Ketika ini tertutup ya, dan ininya dibuka, artinya apa, Dik? Ketika ini terbuka, ini terbuka, maka kita bisa tahu R-nya itu berapa, gitu ya. Nah, cara tahunya gampang di sini. Nah, tahunya dari mana? Dan ini kebetulan di sini tahu ya, fasenya 15 derajat kan, yaitu V-nya 15 derajat. Nah, kita cukup ambil dari beda fase aja. Beda fase antara ketika dua-duanya tertutup, yaitu Z dan R-nya. Nah,
tahu ya rumusnya apa ya? Tan fase itu berarti kan Z netnya. Nah, ingat, kita kita ketika arusnya mengalir dari sini dan sini, kita hanya tahu impedansi ketika total di sini Z net dan R-nya aja. Kita nggak tahu XL-nya berapa, SC-nya berapa. Nah, karena di sini kan paralel kebetulan di situ. Jadi kita cukup ambil Z net dibagi dengan R-nya ini. Nah, masukkan ya. Nah, berarti ini tan 15 ya, Z netnya kan 26,85 ya dibagi R. Ya udah, R-nya di sini 26,85 dibagi apa ini? 26,85. Sebentar, saya kalkulator dulu ya. Dibagi tan 15. Itu hasilnya 100 ya. Nah, 100,2 ohm. Nah, syukurlah nih kita dapat ini ya, R-nya. Oke, PR kita apa berikutnya? Mencari L dan C ya. Ini, C dan L. Nah, ini. Itu ya. Langsung jawaban A ya. Itu. Jadi mencari A-nya. Yang B itu mencari L. Mencari C dan L ya. Nah, ini. Oke. Nah, situasi yang sudah kita kaji apa? Ketika dua-duanya tertutup dan salah satunya terbuka ya. Itu deh. Nah, nih. Tapi yang belum kita pelajari apa ini? Ketika kedua-duanya terbuka ya. Nah, kalau dua-duanya terbuka, berarti gampangnya gini. Dia ini. Kalau dua-duanya terbuka, ini terbuka ya, maka arusnya itu nanti bisa lewat C dan arusnya bisa lewat R. Gitu. Nah, ini kita kaji ya. Yang kedua, ketika apa ini? Kedua saklar terbuka ya. Nah, ini yaitu S1 dan S2 tadi. Itu. Oke. Nah, ini. Itu sudut fasenya 30,9 derajat ya. Nah, ini. Sudut fasenya V-nya itu adalah minus ya. Minus 30,9 derajat ya. Ini. Itu. Kok minus? Iya. Oh, gini. The current leads. Oh, kita bisa ambil positif atau negatif, tergantung tergantung yang mana dulu. Ini ya. Oke. Nah, gini. Nah, kita mikir gini ya. Hmm. Jadi pertanyaannya kan ketika kedua-duanya terbuka, nggak mungkin kan? Nggak. Tapi kan fasenya pasti ada yang duluan. Entah fase yang di sini duluan, entah fase yang di sini duluan. Itu ya. Nah, seperti itu. Fase itu semacam kayak balapan lari, deh. Ada dua orang lari, yang satu di depan, satu di belakang. Pasti kan ada selisih jaraknya. Nah, selisih jaraknya itu dalam hal ini itu fase. Jadi ketika ini dibuka, ini harus ngalir di sini. Ketika S2 dibuka, harus ngalir dari sini. Yang pasti, yang pasti apa? Yang pasti ada perbedaan cepat lambat arusnya kan. Nah, itu dipimpin oleh fasenya tadi. Fasenya itu 30,9 derajat itu. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira eh, siapakah yang lebih dulu eh, eh, R-nya atau C-nya? Seperti itu. Nah, kalian pernah belajar ya bahwa bahwa pada C itu kan yang jelas mendahului dari R-nya dalam konteks eh, arusnya, ya kan? Maka kalau misalkan kita kaji ininya, nah kita kaji dulu ya, ketika dikaji R-nya dulu, maka di sini sebenarnya V-nya itu tertinggal 30,9 derajat, berarti minus ya.
minus 30,9 derajat. Gitu. Maka kalau kita cari nanti ini, semacam ini ya, Z net. Itunya, ketika R-nya duluan, ya, first gitu ya, first satu ST itu, berarti nanti ini, ya kita kaji aja dari tan-nya. Nah, ini kan tan ini, tan V tadi, ini ya, sebut saja V aksen gini ya, itu dibagi dengan R-nya. Nah, ini, itu. Maka dari sini kita dapatkan nih. Nah, ini. Perhatikan ini tan. Nah, ini ya, minus 30,9. Nah, ini. Z netnya itu kita cari ya. Z net first. Maksudnya ketika pertama kali yang R itu berbuka. Itu. Dibagi dengan R. R yang tadi sudah kita dapatkan ya. Bahwa R yang tadi adalah 100,2 ya. Nah, ini. Jadi, maka Z netnya first itu sama dengan 100,2 dikalikan tan min 30,9. Nah, ini berapa ini, Dik? Kalikan tan minus 30,9 ya. Hasilnya itu adalah minus 59,97 ya. Ohm. Nah, misalnya, nanti misalkan yang ditaruh di sini adalah induktor. Gimana berarti kalau induktor? Kalau induktor berarti positif. Ya. Berarti kan nanti arus yang di sini tertinggal dari sini. Maka ini fase di sini positif. Itu ya. Itu deh. Itu ada di PPT kalian gitu. Bukan hal baru gitu. Gitu ya, Dek ya. Nah, ya udah kita cari ini. Apa namanya sekarang? Apa namanya? C-nya. Bisa kita cari C-nya di sini ya. Nah, ini. Oke, kita paling gampang cari C dulu daripada L dulu ya. Instead of L dulu, kita cari C dulu. Nah, ya udah. Kita punya ini Z netnya. Nah, ini. Tadi ketika semua rangkaian itu kita punya Z netnya. Nah, di sini kita punya Z net ketika ini pertama kali untuk R, tadi itu hasilnya seberapa, maka kita bisa cari ininya. Caranya gimana? Ya tinggal dikurangi aja. Nah, kita bisa cari XC, X khusus C ya, itu diambil dari Z net. Untuk yang semuanya, itu tadi ya. Nah, yang ini dikurangi dengan yang itu. Ya, itu ya. Nah, ini dari seluruh rangkaian, ini diambil dari R-nya. Nah, itu ya. Ya, kurangi aja. Berarti kan tadi, berapa itu tadi? 26,85 ya. Nah, dikurangi Z-netnya 59,97. Nah, ini berapa ini? 26,85 ditambah itu ya 59,97. Hasilnya adalah 86,82 ohm. Nah, kalau XC-nya tahu, ya gampang. Kita bisa cari C-nya. Ya, XC kan rumusnya kan ini. 1/omega C ya. Nah, di mana omega itu ya, rumusnya kan omega itu kan tadi 2pi kalikan frekuensi ya, C. Nah, ini. Kenapa kita butuh frekuensi? Karena di sini diketahui frekuensi, di. Ya udah, kalau mau cari C-nya, itu sama dengan 1 dibagi 2pi F dikalikan XC. Nah, masukkan angka-angkanya ini. Ini ya, 2pi. Nah, frekuensinya berapa adik-adik? Frekuensinya 60. XC-nya adalah 86,82. Ini ya, kita masukkan ya. 1 dibagi 2 dibagi pi. Pi kan 3,14 ya. Dibagi 60 dibagi 86,82. Hasilnya adalah 3,06 kalikan 10 pangkat min 5 farad. Nah, biasanya dosen itu suka dalam satuan mikro. Jadikan aja, berarti kan 30,6 mikrofarad. Gitu ya. Nah, itu ya, kapasitasinya 30,6 mikrofarad. Jadi, B-nya kita dapat ya, C-nya. Baru kita cari L-nya. Nah, ya kalau cari L gampang. Kita bisa ambil itu. Ya, kita bisa ambil selisihnya. Ini, mencari L. Ini. Ya, kalau mencari L, kita ambil dari Z net tadi. Itu tadi, XL dikurangi XC aja. Gitu ya. Nah, ini kan rumusnya ini. Tahu dari mana perumusan ini? Ya, kalian bisa ingat ya. Rumus Z itu kan gini.
basically rumusnya itu kan gini. Ini ada R kuadrat tambahkan XL min XC kan. Nah, XL min XC itu adalah Z netnya. Nah, nanti Z dikurangi R itu adalah itu tadi. Itu ya. Nah, itu adalah ini. Nah, itu ya. Seperti itu, Dek. Masukkan ya angkanya ya. Z net tadi, berarti kan XL-nya ini adalah Z net, itu ya. Net itu bersih artinya. Tambahkan XC. Nah, Z netnya tadi itu berapa, Dek? Wait, 26,85 ya. XC-nya berapa, Adik? XC-nya tadi adalah 86,82 ya. Nah, ini. Jumlahkan aja ini. 26,85 tambah 86,82. Hasilnya 113,67 ya. Ohm ya. Nah, ini. Ya udah, kalau mau cari L, gampang nih. XL sama dengan omega kali L ya. Nah, ya udah, kalau nyari L-nya, gampang nih. XL dibagi berapa adik-adik? Omega kan? Masukkan ya rumusnya ya. XL, omega rumusnya apa, adik? 2pi kalikan F ya. Nah, ini. XL-nya 113,67 dibagi dengan 2pi. Nah, ini ya. Frekuensinya berapa? 60 ya. Nah, ini kita cari ini. Bentar, kita bagi 2, bagi 3,14, dibagi 60 ya. Hasilnya adalah 0,3 Henry ya. Nah, ini. Itu, Dik. Oke. Nah, gimana, Dek Feliza dan kawan-kawan? Agak susah sih memang. Karena soal yang dilihat dengan itu harus tahu itu. Harusnya kalau ditutup lewat mana. Ini. Ada satu soal lagi sih sebenarnya. Nanti mungkin bisa buat kalian buat pengayaan kali ya. Kalau kalian lagi santai itu bisa dicoba nih. Ini. Gitu ya. Ini. Nanti bisa kalian coba. Kalau ada pertanyaan, silakan please ya aja. Gitu. Gimana adik-adik? Bisa ya? Oke. Aman kalau gitu ya. Kita lanjutkan eh, lain kali ya. Oke. Kalau gitu aku duluan ya, Dek ya. Makasih ya, Oke. Kak. Kasih ya, Kak. Iya, makasih.